Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dulur-dulur semua dimanapun berada, para subscriber yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermuajahah, berjumpa meskipun melalui channel YouTube Mafatihus Sa'adah Channel ya, dalam kegembiraan dan kebahagiaan karena bulan ini adalah bulan Ramadan. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita senantiasa mendapat syafaat beliau pada yaumul kiamah kelak. Ikhwan fillah dimanapun berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sebuah hadis akan menjadi penyemangat kita dalam beribadah kepada Allah, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Beliau menyatakan lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kegembiraan. Farhatun, satu kegembiraan inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun, dan satu kegembiraan lagi inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa atau bertemu dengan Tuhannya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, di sini kita akan jelaskan bahwa insya Allah nanti kita saudara-saudara kaum muslimin ini yang sedang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Satu kegembiraan adalah kegembiraan yang dekat dengan kita, kegembiraan yang setiap hari akan kita dapati, yaitu kegembiraan, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Tentu saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada bisa membayangkan, bisa merasakan sendiri-sendiri ya, bisa menggambarkan sendiri-sendiri bagaimana bahagianya, betapa gembiranya orang yang akan berbuka puasa. Betapa tidak ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya, di kita yang berada di negara tropis ini ya, di Katulistiwa ini ya, panjang siang dan malam hampir sama, maka durasi puasanya ya kurang lebih ya bisa 12 sampai 13 jam. Namun di sana di negara 4 musim, di dekat kutub sana, bisa jadi durasi puasa itu bisa mencapai 18 jam. Dalam waktu 12 atau 18 jam itu kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Makan dan minum dengan sengaja dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Jadi kita menahan diri kita, maka puasa itu adalah menahan ya. Kita menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa, dan kita juga menahan diri kita dari segala hal yang sifatnya laghu ya, kita fokuskan ya, diri kita fokuskan semuanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu berpuasa ya. Kita fokuskan semuanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, berpuasa karena mengharapkan ridho Allah. Maka dalam waktu kurang lebih 12 atau 13 jam itu kita menahan diri kita ya, dari makan. Nah, biasanya kalau sudah pagi hari itu mungkin bisa ngopi, bisa minum teh ya, bisa sarapan ya. Siang biasanya sudah makan ya, makan siang ya. Kadang jam 2 itu juga makan lagi, ngemil dan lain sebagainya ya, sudah makan kacang dan lain sebagainya ya. Ya, bisa jajan di warung ya, bisa makan soto, makan bakso dan lain sebagainya.
Namun pada bulan puasa ini selama waktu itu 12 sampai 13 jam itu kita menahan dari itu semua. Kita menahan dari itu semua. Ya, karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ketika tiba waktunya ya, untuk menikmati apa yang sudah kita tahan itu, waktu buka ya, harus menikmati apa yang tadi sudah ditahan selama kurang lebih 12 atau 13 jam itu, dapat digambarkan betapa bahagianya ya. Sebagaimana orang ya yang biasanya bertemu kemudian berpisah selama sekian waktu, maka dapat dibayangkan ketika pada tiba waktunya, ketika tiba waktunya untuk berjumpa, betapa bahagianya hati ini. Sama saja ketika tiba waktunya untuk berbuka, maka alangkah bahagianya. Kita bisa menikmati minuman yang manis, kita bisa makan ya, yang kita sudah tahan selama 1 hari, kita sudah tahan selama 12 atau 13 jam, maka sangat gembira sekali. Orang yang menahan untuk sekian waktu, orang yang menahan suatu yang nikmat untuk sekian waktu, kemudian ketika tiba waktunya untuk menikmati sesuatu itu, maka sangat senang, sangat gembira. Itulah kegembiraan yang pertama bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian kegembiraan yang kedua, kegembiraan yang kedua bagi orang yang puasa adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Kapan itu? Yaitu pada hari kiamat kelak. Pada hari ketika dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hidup mati, semua yang bernyawa mati, bumi dihamparkan, kemudian kita satu persatu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan di padang mahsyar, kita dihimpun, kita dihalau untuk menghadap Tuhannya. Ada yang gelisah, ada yang merasa ya, menderita dan lain sebagainya. Namun bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang memiliki pahala puasa, ketika kita dihalau menuju Tuhan kita, menuju Allah ya, menuju hari penghisapan agung, maka kita akan merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Di mana letak kegembiraan kita? Karena bagi orang yang berpuasa nanti akan diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhususan itu adalah kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga melalui pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang puasa. Dan ini adalah suatu bentuk keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menjalankan puasa karena ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus, pintu yang spesial yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kegembiraan yang kedua ya. Dia bertemu dengan Tuhannya, dia bertemu dengan Robnya dengan hati yang ridho dan diridhoi ya. Di dalam surat Al-Fajr, pada penghujung surat Al-Fajr, Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Di sini disebut jiwa-jiwa yang tenang. Nah, salah satu yang mendapatkan ketenangan itu, yang mendapatkan nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Karena orang yang berpuasa itu mampu menahan hasratnya ya. Jadi pada bulan Ramadan ini Allah melatih kita untuk menahan diri, menahan diri dari hal yang boleh. Makan dan minum itu adalah suatu yang halal dan boleh, maka Allah melatih kita untuk menahan diri dari kenikmatan yang dibolehkan, yaitu makan dan minum. Maka orang yang berpuasa tentu akan terbiasa untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita
dibiasakan oleh Allah pada bulan Ramadan ini menahan diri dari hal-hal yang halal, hal yang boleh. Itu adalah suatu bentuk menempa diri kita, menempa jiwa kita, supaya kita terbiasa menahan diri dari suatu yang enak dan nikmat. Maka kita mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka dengan puasa ini, ya, dengan melaksanakan puasa Ramadan ini, kita akan menempa jiwa kita, melatih jiwa kita untuk menjadi nafsul mutmainnah. Sehingga ketika kita sudah mampu, ya, membentuk jiwa kita ini menjadi nafsul mutmainnah, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada penghujung surat Al-Fajr itu. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho lagi diridhoi. Di situ disebutkan radiyatan mardiyah. Radiyatan itu artinya dia puas. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita senang, hati kita gembira, hati kita riang, hati kita puas. Puas terhadap apa? Puas terhadap apa yang sudah diupayakan ketika hidup di dunia ini. Mardiyah, dia diridhoi. Allah ridho kepada kita. Itulah saudaraku sekalian, tujuan kita dalam menjalankan ibadah ini. Itulah hikmah, ya, dari kita menjalankan ibadah pada bulan Ramadan itu. Itulah saudaraku, hasil dari kita menjalankan ibadah puasa ini, yaitu mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Maka bagi orang yang menjalankan puasa, setiap sore, setiap menjelang buka, dia akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan kegembiraan itu akan membuat kita lebih sehat, akan membuat kita insya Allah lebih optimis dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang paling penting adalah kita akan mendapatkan kegembiraan yang jauh lebih dahsyat lagi, jauh yang lebih luar biasa lagi, yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bergembira, kita akan berbahagia. Dan kita semua sesama yang berpuasa, ya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang berpuasa, sama-sama akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa dari Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa berkumpul di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Kita bisa bersama-sama memasuki surga dari pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Demikian saudaraku sekalian dimanapun berada, sedikit kultum pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa, ya, tentang dua hal, dua kegembiraan yang akan dijumpai oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan insya Allah kegembiraan pertama setiap sore kita bisa nikmati, dan mudah-mudahan kegembiraan yang paling agung, kegembiraan yang paling besar, keberuntungan yang paling besar akan kita dapatkan bersama-sama. Wahai saudara-saudaraku dimanapun berada yang sedang melaksanakan puasa hari ini, insya Allah nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kegembiraan yang teramat sangat, kegirangan yang teramat sangat, kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak khilaf mohon dimaafkan. Ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami masturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.